A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini sudah saya kasih uh, tanda bahwa di sini adalah fi'il mudhari. Kita analisa fi'il mudhari. Jadi pilihannya itu ada 4 macam: rafa, nasab, jazm, mabni. Namun saya tanya nanti tanda i'rabnya juga. Ayo Pak, kita analisa. Di sini kira-kira Mas Alid, coba saya tanya Mas Alid, kira-kira di sini fi'il mudhari'nya itu dari segi harkat terakhir Mas Alid. Ini termasuk kategori yang mu'rab atau yang mabni? Ya. Nyala kan? Nyala. Ayo, kategori yang mu'rab atau yang mabni dulu. Itu yang perlu kita analisa terlebih dahulu. Kategori yang mu'rab atau mabni? Yang mu'rab. Ya. Sekarang saya tanya Mas Alid, alasannya kenapa dikatakan mu'rab? Ya tatakun itu. Iya, tataku. Kenapa? Kenapa mu'rab? Ya. Asalnya tatak. Nah, ini kita harus tahu proses dari yang tadi, Mas Alid. Nah, kapan iya. fi'il mudhari itu mabni, kapan fi'il mudhari itu mu'rab? Jawabannya di situ Mas Ali tetap. Nah, tadi kan kapan fi'il mudhari itu mu'rab, kapan fi'il mudhari itu mabni, misalnya seperti ini kan. Nah, kan sudah dijawab. Yang mabni itu apa? Apabila bertemu dengan nun taukid khafifah atau sakilah. Berarti jawabannya yaitu kalau kebalikannya ini lupa ya, tidak saya jelaskan. Berarti kebalikannya saja ini. Apa maksudnya? Berarti kalau dia tidak bertemu hukumnya mu'rab. Berarti jawabannya apa Mas Alid? Tatakun hukumnya mu'rab, kenapa? Karena tidak bertemu dengan dengan nun nun niswah sama ya atau nun taukid. taukid. Ya, seperti itu. Sudah. Saya mau tanya lagi, ayo Mas Alin, nanti saya satu-satu ya, satu-satu ya. Sekarang saya mau tanya Mas Alid, di sini kalau mu'rab, kira-kira dari i'rabnya itu apa Mas Alid? Rafa, nasab, jazam? Kan mu'rab, pasti mu'rab itu rafa, nasab, jazam. Kira-kira apa di sini tatakun? Ropa. Ya, saya tanya alasannya. Jadi proses seperti itu ya harus tahu sehingga bacanya itu benar-benar bukan hanya benar tapi juga tahu alasannya. Kenapa dikatakan rofa Mas Ali tatakun? Karena masih mu'rab. Nah, itu kan padahal tadi alasannya sudah jelas. Kapan fi'il mudhari itu rofa, kapan fi'il mudhari itu nasab, kapan fi'il mudhari itu jazam. Ya. Pas? Kenapa di sini dikatakan mu'rab? Ayo ganti Pak Maftu. Nah, kenapa dikatakan rofa? Ya. Karena subutun nun, Pak Yai. Masih tetap nunnya. Sudah. Kenapa dikatakan rofa? Lanjut Pak Hamdani. Ayo pokoknya saya gilir yang ada di layar saya ini. Karena bertemu dengan waw jamak. Ya, silakan matikan. Mas Zulkarnain, kenapa? Karena tidak masih salah. Karena tidak kemasukan amil nasab sama amil jazm. Ya, ini alasannya. Kenapa tatakun itu dikatakan rofa? Karena tidak ada apa-apanya kan? Tadi dikatakan bahwa ketika tidak ada apa-apanya itu hukumnya rofa. Tidak ada an dan sejenisnya atau ada lam. Ya kalau bacaannya mungkin ini tahu semua ya. Tapi sekarang itu saya coba prosesnya lah. Prosesnya. Yo, sekarang Mas Zulkarnain, bonus lagi karena sampai bisa jawab, saya tanya lagi. Rofanya menggunakan apa tatakun? Sebentar, mana?
Oke. Kenapa rofaknya dengan apa tatakun itu rofaknya dengan apa? Dengan waw jamaah disebutkan nunnya. Kemana coba. Rofaknya dengan apa tatakuna? Disebutkan nunnya. Ya, rofaknya dengan apa seperti itu? Apa tadi Wow, namanya? dengan waw jamaah. Kan masa ada rofak dengan waw jamaah, Mas? Rofak tadi itu dengan apa saja? Itu hampir benar tadi, tapi kurang. Takutnya sampean apa tadi? Disebutun nun. Ya, sudah subutun nun. Berarti habis masuk karnain Pak Imron. Pak Imron, di sini Rofa menggunakan subutun nun bilangnya Mas karnain. Kenapa menggunakan subutun nun tatakuna? Karena kalau khamsah. Ya, Pak Imron, afal lamsa itu apa Pak Imron? Fiil yang 5 itu, Pak. Hah? Yang ada alif tasniyah, nun. Yang jelas maksudnya fiil apa dulu? Tidak semua fiil loh. Karena nanti kalau fiil mati bertemu alif tasniyah apa masuk fiil itu yang diakhiri dengan alif tasniyah, wawu jamak dan nun. Fiil apa dulu Pak? Fiil apa? Apa semua fiil? Apa ada fiil mati saja? Fiil mudhari. Iya Pak. Setiap fiil mudhari bertemu dengan alif tasniyah wawu jamak. Tasniyah wawu Di sini jamak. bertemu dengan apa Pak? Di sini bertemu dengan apa Pak Imron? Wawu jamak. Kenapa dikatakan wawu jamak? Ya karena hafal khamsah tadi. Jangan balik lagi Pak. Ayo apa? Kenapa dikatakan wawu jamak? Karena wawu jamak rofai. Ayo siapa yang bisa Domir hum. Ya, bukan masalah domir hum. Yang jelas apa? Wawu jamak itu tujuannya untuk apa? Jadi bukan mufrad Kiai. Ya. Hah? Bukan mufrad. Seperti ini. Karena sohih akhir. Karena sohih. Bukan. Oh enggak Pak Haji. Bukan seperti ini. Mereka jamak. Menunjukkan arti banyak, Pak. Sudah cukup ya, cukup dulu. Jadi seperti ini. Kenapa di sini dikatakan wawu jamak? Ya sebenarnya jawabannya mudah karena wawunya menunjukkan jamak, menunjukkan banyak orang seperti itu, banyak laki-laki seperti itu. Nah, jadi nama itu tidak akan lepas sesuai dengan fungsi seperti itu. Jadi di sini cukup menghafal nama sampean Pak. Rumusnya itu menggunakan nama. Afalul lamsa berarti fiil 5. 5 itu apa saja? Nah, nanti kodenya itu alif, waw, ya, seperti itu kan. Sudah. Jadi sampai Pak Imron. Sekarang Pak Haji Masdi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada. Coba Pak. Fala taj'alu di sini fi'il mudhari loh Pak. Saya garis merah di sini kasih tanda merah. Taj'alu di sini fi'il mudhari rafa nasab jazm. Seperti ini. Itu mu'rab atau mabni dulu? Mu'rab Pak Kiai. Mu'rab. Kenapa mu'rab? Ayo. Nanti kalau nggak bisa ya terpaksa saya lewati ya. Ayo kenapa mu'rab tadi sudah dijawab kok Pak. Kenapa mu'rab? Jadi muter-muter seperti itu saja. Ya apa? Kenapa mu'rab? Tadi dijawab sama siapa lah? Ya, Pak. Tunggu dulu sudah yang jawab sudah. Nah, biar kebagian semua. Pas, Pak Haji? Pas ya Kiai. Pak Mardani? Ya, Kiai. Karena nggak ketemu amil nawasib sama amil jazm. Ketemu apa dimasuki? Dimasuki ya? Kalau ketemu itu di belakangnya nanti. Dimasuki ya berarti ya? Ya, ada di depannya kalau dimasuki. Depan. Iya. Ya. Sudah. Sekarang coba saya kembali ke Pak Haji Masdi. Tadi tahu
Coba di sini kan sudah dijawab tadi, dibantu oleh Pak Mardhani. Coba di sini mu'rab. Mu'rab itu pilihannya ada 3 loh Pak. Rofa, nasab, jazm. Kira-kira rofa, nasab atau jazm di sini? Taj'alu. Yo. Rafa oke. Kenapa rofa? Kena menggunakan waw jamak. Belum Pak, belum kena Pak. Ayo apa? Ayo apa yuk? Lupa ya. Saya lewati Pak Mardhani lagi. Coba. Ayo Pak Mardhani. Atau saya lewat. Sudah kah? Lepas juga Kiai. Hah? Pas juga. Masuk Karnain tadi sudah? Ya. Apa, Kiai? Apa tadi di sini hukumnya rafa, nasab, jazam? Kan sudah Jazam. murab bilangnya sudah benar murab di sini. Jazm, Kiai. Kenapa jazam? Karena pemasukan awil jawazim. Ya, jadi di sini harus tahu bahwa di sini amil jawazim lah namanya lanahi. Lanahi ya. Sudah. Lanahi, maka di sini jazam. Coba biar setelah ini siapa? Coba setelah Mas mana lah Mas Halo? Soalnya pindah-pindah ya Mas Zulkarnain, setelah Mas Zulkarnain Pak ganti Pak Maktul lagi. Mas Torik. Coba Mas Torik. Coba di sini kalau jazam kira-kira ini jazam itu kan banyak. Jazam bisa menggunakan sukun, bisa menggunakan ini itu dan lain sebagainya. Coba kira-kira Mas Torik di sini menggunakan apa jazamnya? Itu pakai hadfun nun. Nah, menghilangkan nun. Ya, kenapa hadfun nun Mas Torik? Karena niko termasuk af'alul khamsah. Ya, af'alul kham. Coba cocokkan dengan maknanya. Af'alul khamsah itu tadi kan mempunyai makna kamu, kalian laki-laki atau mereka laki-laki ya. Jadi tatakun tadi agar kalian laki-laki ya. Tapi sampean setelah belajar nahu misalnya Pak, belajar domir seperti tadi, oh berarti yang selalu bertakwa itu nanti laki-laki misalnya. Jangan seperti itu. Nah, disitulah fatalnya kita fokus pada domir ya. Ini untuk sekedar mengingatkan lah. Nah, misalnya ya ayyuhan nasuttaqu apa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Alaikum kan untuk laki-laki. Oh, berarti perempuan itu gak disuruh puasa misalnya. Aqimus shalah. Nah, gimana cara jawabnya kalau seperti itu? Ayo, siapa yang bisa jawab Pak? Ini sekedar Pak. Nah, karena cocok sama domir. Yang di Al-Quran itu kan yang dihitop itu adalah tatakun laki-laki, taj'alu laki-laki. Berarti perempuan nggak masuk perhatian dari Al-Quran misalnya. Ada pengecualian nggak untuk perempuan? Masa Pak? Dalam masalah ini, masa di sini nggak masuk laki-laki? Kalau disebut yang laki-laki, yang perempuannya ikut, tapi kalau disebut perempuan, yang laki-laki tidak kena hukum. Iya, jadi seperti itu. Jadi Al-Quran itu kadang hanya menggunakan laki-laki, tapi yang perempuan itu sudah include di situ masuk. Itu namanya itlaqul juz'i tapi iradatul kulli, seperti itu. Enggak sekedar Pak takutnya fanatik ke domir. Takun kan laki-laki kan. Ini belajar bau jamak tadi itu berarti perempuan. Nah, karena perempuannya itu nanti ya kayak iya. Ustaz, berarti pada taj'alun itu menunjukkan ini yang ininya taj'alunnya itu menunjukkan perempuan kah? Hah? Laki-laki. Menunjukkan perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Jadi biasa menggunakan domir yang lebih unggul yaitu laki-laki, tapi bukan berarti perempuan nggak masuk seperti itu. Misalnya tentang perintah puasa, kutiba alaikum misalnya. Oh, alaikum itu kan untuk laki-laki, bukan alaikum wa alaikunnah misalnya. Kenapa tidak diulang? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum wa alaikunnas ya misalnya. Ya, jadi itu menyebutkan satu lafaz namun yang dimaksud adalah keseluruhan. Kecuali bilang tadi itu kalau perempuan istilahnya apa tadi Ustaz? Itlaqul juz'i iradatul kulli, seperti itu kan Pak. Jadi banyak Pak, misalnya ini tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu
Al-Quran mengatakan celakalah kedua tangan Abu Lahab. Jadi sampean kalau kita pahami dari teksnya, oh berarti yang celaka itu Abu Lahab cuma kedua tangannya, badannya enggak. Itu namanya mengungkapkan atau mentakbirkan dengan kedua tangan, namun yang dimaksud adalah keseluruhan. Ya. Tapi ada kadang kebalikannya, Pak. Itlaqul kulli, tapi yang dimaksud iradatul juz'i. Nah, jadi ini ilmu sudah. Biasanya seperti ini. Coba dalam Al-Quran, fala taj'alu asabi'ahum fi adhanihim misalnya. Apa? Iya, ada. Au kasaybi minas sama'i. Pokoknya fala taj'alu apa itu, Pak? Yaj'alu, ya Allah, maaf salah. Yaj'aluna asabi'ahum. Wala taj'alu, saya fokus ke ini. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim as-sawaiki hadzarul maut. Jadi mengatakan yaj'aluna asabi'ahum, mereka orang-orang kufar, orang kafir memasukkan asabi'ahum. Asabi itu apa? Jari kan? Masa jari masuk ke telinga semua, Pak? Ya, enggak mungkin kan? Tapi Al-Quran itu menyebutkan jari, tapi yang dimaksud adalah ujungnya. Itu namanya apa? Itlaqul kulli, tapi yang dimaksud iradatul juz'i. Jadi sampean, oh masa bisa? Nah, kalau dipahami secara tekstual, masa jari masuk ke telinga? Nah, itu yang dinamakan pengungkapan sebagian, pengungkapan keseluruhan, tapi yang dimaksud adalah sebagian. Sudah, lanjut ya. Berarti di sini menggunakan apa jazmnya? Taj'alu harfun nun karena ya, kenapa menggunakan harfun nun? Yo, kenapa menggunakan harfun nun? Af'alul khamsah. Karena berupa af'alul Yo, sudah. Sekarang ada ini sama persis ya tadi ya, ta'lamun. Jadi sudah, kalau kembar sudah kita lewati. Sama dengan tatakun, hukumnya rofa menggunakan subutun nun. Kenapa? Karena af'alul khamsah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, coba sampai pada fa illam taf'alu walan taf'alu misalnya. Taf'alu berarti hukumnya apa? Fa illam taf'alu di sini. Mas Samar? Apa? Jazm. Kenapa jazm? Karena ada harfu jazm. Ya, berarti di sini jazmnya dengan apa? Af'alul khamsah. Jazmnya dengan apa? Jazmnya dengan apa dulu? Dengan harfun nun. Kenapa harfun nun? Af'alul khamsah. Kenapa af'alul khamsah? Ayo. Kenapa af'alul khamsah? Ya, tadi alasannya sama, karena di sini fi'il mudhari bertemu wau jama. Walan taf'alu sama persis, Pak. Cuma saja taf'alu di sini apa? Kalau ini jazm, di sini nasab. Sedangkan af'alul khamsah nasab dan jazmnya itu sama menggunakan harfun nun. Sekarang la illam tantahu lanarjumannakum. Jadi ini mungkin sama ya. Saya lewati. Ini agak berbeda. Lanarjumannakum wa la yamassannakum. Jadi ini saya acak ya. Ini ayat lain surat Yasin ya. Bukan sambungannya. Coba di sini saya mau tanya sekarang Mas Samsul. Lanarjumannakum ini kembar soalnya. Wa la yamassannakum. Di sini hukumnya apa? Dari segi mabni fathah saya. Mabni dulu. Ya, mabninya mabni fathah ya. Ya. Karena sampean sudah jawab mabni fathah, kenapa mabni fathah? Jawabannya? Karena bertemu non taukid ya. Sakilah. Sakilah apa Khofifah? Sakilah, Pak. Iya, Sakilah. Nah, sudah seperti itu. Artinya apa? Kalau seperti ini dia dalam posisi rofa, nasab atau jazm ya tetap dibaca seperti itu. Dan namun di sini
dalam posisi apa namanya ya, kebetulan tidak ada apa-apa seperti itu kan. Sudah. Sekarang apa tadi? Mas Ihsan, Pak Hamdani tadi sudah kah? Sudah jawab Pak Hamdani? Sudah. Oh ya, ya Pak. Mas Ihsan coba. Halo, ada orangnya? Mas mana Tad? Yang mana Tad? Malam tamassuhunnah misalnya. In talaqtumun nisa amalam tamassuhunnah. Coba tamassuhunnah di sini hukumnya apa? Apakah mu'rab atau mabni dulu? Itu mabni. Kok ikutnya? Ya, salah. biar cepat saya langsung bilang salah. Coba yang langsung Pak, biar gak terlalu malam. Ini apa? Siapa? Ini mu'rab atau mabni? Karena tadi mabni salah berarti mu'rab Pak ya jawabannya. Gampang. Ya. Benarkah mu'rab atau mabni ini? Coba. Mu'rab. Sepakat mu'rab? Ayo. Iya, mu'rab. Kan bil mudhari. Ya kan tidak selamanya fi'il mudhari mu'rab, bisa mabni. Coba seperti ini. Nah, jadi di sini itu bukan seperti ini ya, bukan nggak sama dengan narjumannakum tadi. Jadi hunnahnya ini kalimat lain, ya. Jadi di sini tamassu seperti itu kan, malam tamassu. Berarti di sini hukumnya apa? Kalau mu'rab berarti rafa nasab jazam. Jazamnya dengan apa? Lam. Wajib. Kenapa jazam dimasuki amil jawazim? Jazamnya dengan apa? Kenapa harfun nun? Af'alul khamsah. Iya sudah af'alul khamsah Pak. Min qabli an tamassuhunna sama ya. Wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum illa ayyafuna aw ya'fu alladhi. Coba illa ayyafuna. Sekarang ini ya'funa mu'rab mabni. Silahkan bebas ini. Siapa yang mau jawab? Kayaknya kondusif semua. Hah? Mu'rab. Ini beda perbedaan pendapat ya. Ikhtilaf ulama ternyata. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Siapa yang mu'rab? Mu'rab amil nawasib. Siapa yang mengatakan mu'rab? Mu'rab. Kenapa mu'rab ya'funa? Kenapa mu'rab ya'funa? Itu masukkan an. Kali kalau masukkan an mu'rab. Enggak lah, enggak ambil nawasib. Karena af'alul khamsah, salah. Oh, iya enggak, Pak. Masa tidak ya'funa itu? Mabni. Karena tidak ada nun karena taufik. bukan ya nun niswah. Ya, ini jamak nun niswah. Ya, ini nun niswah atau bukan? Nun niswah. Ya, nun niswah bukan? Bukan Ustaz. Iya, nun niswah. Nun niswah. Siapa ini? Siapa yang jawab nun niswah? Amar Ustaz. Ya, coba saya artikan. Dan jika kalian menceraikan hunnah kepada perempuan, para perempuan istrinya, min qabli an tamasuna sebelum kalian itu menyentuhnya, wa qad faradtum lahunna faridatan fanisu ma faradtum. Nah, sudah ya, maka dia fanisu ma faradtum. Illa ayyafuna. Nah, siapa isinya? Yang memaafkan itu siapa di sini fa'ilnya kira-kira? Kecuali ayyafuna, memaafkan. Siapa kira-kira yang memaafkan? Perempuan. Mereka perempuan. Yang dia perempuan. Laki-laki. Mereka laki-laki. Yang dia perempuan. Mereka perempuan. Mereka perempuan. Berarti di sini adalah non is. Coba ada yang bisa tasrif. Ya'fuani. Kebetulan itu sama. Yang waw jamak dan yang apa? Yang bertemu dengan non jamak niswah itu sama persis. Mungkin ada contohnya di sini ya. Nah, coba
yad'uwani. Coba yang nasab dulu. Coba ya. Yad'uwani yad'una, coba ya. Yad'una ini yang waw jamak. Karena di situ mutal kan, afa ya'fu. Ya'fu ya'fuwani ya'funa yad'una ya. Ya'fu ya'fuwani. Yang nun niswah ternyata sama persis dengan yad berupa jamak. Nah, kalau seperti itu bagaimana cara membedakannya? Ya, lihat dulu. Karena di situ maknanya adalah perempuan yang memaafkan, maka hukumnya maka nunnya dikatakan nun jamak niswah. Seperti itu. Sudah. Au ya'fuwa, coba sekarang ini. Ini masih ada harkatnya, belum ke yang tidak ada harkatnya. Ini apa? Fi'il mudhari bagaimana? Halo. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Ya, sudah. Karena tidak bertemu dengan nun ya. Coba sekarang mau tanya, mu'rabnya rofa, nasab atau jazm di sini i'rabnya? Nasabnya dengan apa? Ya maksudnya tanda i'rabnya itu loh, Mas. Harfun? Tanda i'rabnya nun. Iya kah? Yakin? Bukan. Siapa yang bilang bukan? Amil nawasib. Tuh. Iya, nasabnya dengan apa? Seperti itu. Dengan dohir. Nasabnya amil nawasib. Iya, kalau amil nawasib itu menasobkan. Sekarang itu saya mau tanya tanda i'rabnya itu dengan apa? Apakah dengan membuang nun atau menggunakan fathah atau bisa apa? Ya itu saja, menggunakan fathah dohir. Kenapa fathah dohir? Wah. Ya pokoknya makanya itu pokoknya. Hadfunun ngebuang non tad. Coba kita artikan ya fuwa ini siapa? Kecuali perempuan itu memaafkan ya. Artinya dia itu mengampuni terhadap ini kan masalah mas kawin seperti itu kan. Ya. Masalah mas kawin yang sudah ditentukan faridatan fanisuma farotum ya. Berarti dia itu kalau dia diceraikan tanpa disentuh maka berhak perempuan itu mengambil seperti itu kan. Mengambil sebagian. Kalau atau kembalikan semua enggak apa-apa. Illa ayyafuna ya. Illa ayyafuna au ya'fuwa. Atau dia mereka para perempuan itu memaafkan, artinya enggak apa-apa lah, ambil semua. Dikembalikan semua. Au ya'fu atau dia memaafkan. Siapa dia itu? Alladzi biyadihi uqdatun nikah. Berarti walinya. Berarti ini normal loh fi'il mudhari, hanya saja berupa fi'il mudhari dari kata afa ya'fu. Karena amil nawasib maka dibaca da'a yad'u kalau nasab dibaca yad'uwa. Maka di sini ya'fuwa dibaca ya'fuwa. Andai kata di sini rofa maka dibaca ya'fu. Ya, connect Pak. Nyambung dengan yang tadi. Kalau mu'tal wawu itu rofaknya menggunakan fathah, nasabnya menggunakan nasab fathah dohir. Ya, seperti itu. Memang agak mirip lah. Kenapa saya tahu ya? Karena saya baca artinya. Iya kan? Konteks kalimatnya seperti itu. Au ya'fu alladzi biyadihi. Berarti itu sahih saja bil mudhari. Kecuali ini beda lagi. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Coba beda lagi ini. Berarti ta'fu di sini nasabnya dengan apa? Ini sudah nasab ya. Nasabnya dengan apa? Tuh, hadfun nun seperti itu. Ya'fuwa, kenapa kok ada alifnya? Hah? Kok ada alifnya tulisannya? Yang mana? Ya'fuwa, ya'funa au ya'fuwa. Bukan hadfun nun karena musanna. Lil farqi saja mungkin itu, Pak. Iya, mungkin itu. Ini di i'rabnya saya sebenarnya yang lain. ya saya sudah tadi itu mengirab seperti itu karena ini
ketahuan dari alladzi loh Pak. Au ya'fuwa kan jadi silah alladzi biyadihi jadi isim mausul. Sehingga kalau di sini memang al ya'fuwa nih misalnya sampean alladzani itu. Naam, itu memang selesai. Cuma yang iskalkan alif, iya maktub Ya, dengan alif itu aja. Iya betul. Ya, Wallahu alam, apa ada kaidah khot khusus mungkin? Ya, itu masalah khot seperti itu. Nah, baru seperti ini wa an ta'fu. Nah, kalau an ta'fu ini baru membuang ya. Wa an ta'fu. Aqrabu taqwa sama dengan wala tansawu seperti itu. Nah, ini nasab, ini jazam. Innallaha bima ta'maluna basir seperti itu. Jadi itulah tentang contoh-contoh dari fi'il mudhari. Ini sudah lengkap rafa, nasab, jazam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya malam Sabtu Pak ya, Mas. Malam Sabtu kita bertemu kembali. Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, mudah-mudahan masih dipanjangkan umur dan mudah-mudahan masih dimudahkan segala urusan kita. Terakhir kita Fatihah. Mudah-mudahan kita dimudahkan bismillah barakatil Fatihah. A'udzu billahi Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.